Shalom, semangat pagi. Saya ingin berbagi hal yang saya syukuri. Jadi hari Sabtu yang lalu, saya dijadwalkan untuk melayani sebagai conducting di ibadah khotbah. Nah, saya sudah tahu jadwal itu dari hari Rabu sebelumnya, jadi sekitar 3 hari sebelumnya. Tapi saya dari hari Rabu, Kamis, Jumat, bahkan Sabtu pagi, saya tidak melatih lagu tema yang baru, karena lagu tema khotbah di tahun ini sudah berbeda dari tahun lalu, dan lagunya belum familiar, belum biasa saya dengarkan. Di hari-hari itu saya tidak melatih diri saya untuk belajar lebih baik mempersiapkan diri. Karena waktu awal Januari, awal tahun, kami sudah mulai diperkenalkan lagu tema yang baru ini ketika Minggu Sembahyang. Jadi saya terlalu sombong dan terlalu sepele, jadi saya berpikir, udahlah, saya udah pernah kok belajar lagu itu sekilas, masih bisa lah saya ingat. Jadi, karena pemikiran itu, saya santai-santai. Tapi tiba di gereja hari Sabtu, dan kami partisipan khotbah sudah berada di depan, saya masih tenang. Tapi sekitar 5 menit sebelum bagian saya untuk conducting lagu tema itu, saya mulai khawatir. Kenapa? Karena saya mulai lihat contekan liriknya, saya kok tidak bisa ya dapatkan nadanya untuk kata-kata permulaan dari lagu itu. Lagunya singkat, tapi saya mulai ingat-ingat notnya, kok nggak ingat ya? Saya mulai berusaha memaksa otak saya untuk ingat kembali. Ayo Nas, coba ingat lagi. Ini kita ntar lagi 5 menit lagi udah harus berdiri dan conducting. Malu Nas, kalau misalnya kamu udah berdiri, kamu nggak tahu notnya gimana. Saya berusaha dengan kemampuan saya, saya dapat not untuk dari refnya ke bawah. Pergi beritakan kabar kasih, bagikanlah pengharapan. Dan bila aku lemah, Yesus menolongku, karena keputusanku kan pergi. Saya cuma dapat potongan dari ref ke bawah. Aduh, gimana ini Nes? Mau taruh di mana nanti muka? Kalau misalnya kamu gak bisa memimpin dengan baik karena tidak tahu not awalnya. Saya sudah coba-coba karena waktu terus berjalan, saya di depan sudah keringat dingin, saya mau tanya ke sebelah juga gak berani. Saya mau pasang handphone di depan kan tidak mungkin saya mau play lagu yang ada di YouTube-nya. Akhirnya saya menyerah, kemampuan saya tidak bisa lagi saya andalkan. Barulah ketika saya menyerah, baru saya ingat Tuhan. Baru dalam hati saya berdoa di waktu-waktu yang sudah semakin dekat, saya berdoa, saya mohon ampun. Saya bilang, maafin Ade terlalu sombong, Ade terlalu merasa diri mampu, sampai Ade tiba di situasi ini. Tolong ampuni Ade, tolong berikan Ade kesempatan, tolong bantu Ade supaya Ade juga tidak malu saat melayani di depan ini. Tolonglah, berikanlah bantuan supaya Ade ingat bagaimana nada di barisan awal dari lagu tema ini. Puji Tuhan, saya bersyukur Tuhan masih sayang saya. Barulah saya dapatkan nadanya. Ku dengar suara Yesus panggil, ku jawab ku kan pergi, ku lihat jiwa yang bersedih, ku jawab ku kan pergi. Pergi beritakan kabar kasih, bagikanlah pengharapan. Dan bila aku lemah,
Yesus menolongku, karena keputusanku kan pergi. Jadi selesai saya conducting lagu ini, saya duduk kembali di tempat duduk saya berterima kasih pada Tuhan, terima kasih banyak masih beri kesempatan bagi saya untuk berubah, untuk bertobat. Mulai saat itu saya dapatkan pelajaran sangat penting dalam hal ini. Walaupun itu mungkin menurut saya adalah pelayanan yang tidak terlalu besar porsinya, tapi tidak menjadi alasan bagi saya untuk tidak mempersiapkan diri untuk melayani Tuhan. Saya berharap saya akan terus ingat pelajaran ini, untuk itu saya akan tulis di buku saya yang kemarin, supaya saya terus diingatkan bahwa Tuhan ingin saya tidak bersandar pada kemampuan saya secara manusia, tapi hanya dengan pertolongan Tuhan saya dapat melewati segala sesuatu. Baiklah, judul bacaan renungan pagi kita hari ini tanggal 8 Februari ialah menyegarkan hati dan membuat mata bercahaya. Ayat intinya tertulis dalam Mazmur 19 ayat yang ke-9. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Penjelasannya, kita hanya mempunyai terang yang berkedip-kedip tentang keluasan hukum Allah. Banyak di antara orang-orang yang mengaku percaya pada segala kebenaran, yang menguji pada hari-hari terakhir ini, bertindak seolah-olah Allah tidak memperhatikan ketiadaan rasa hormat mereka terhadap hukumnya, yang suci itu, serta pelanggaran mereka yang nyata-nyata terhadap prinsip-prinsip hukum itu. Hukum itu adalah ekspresi kehendaknya. Maka, oleh penurutan kepada hukum itulah, Allah mengusulkan untuk menerima anak-anak Adam sebagai putra dan putrinya. Suatu pengorbanan yang tidak terduga telah diadakan agar peta moral Allah boleh dipulihkan pada manusia oleh perantaraan penurutan sukarela kepada semua perintah Allah. Amat besarlah keselamatan kita, karena persediaan yang cukup telah diadakan oleh kebenaran Kristus, agar kita boleh menjadi murni, lengkap, tiada kekurangan suatu apapun. Kalau manusia mau memeliharakan hukum Allah oleh iman dalam Kristus, segala harta benda surga akan dapat diambilnya. Bukalah mata pengertianmu, lihatlah keserasian yang elok dalam hukum-hukum Allah dalam alam, dan biarlah engkau takut dan gentar serta hormat kepada Halikmu, pemerintah tertinggi dari langit dan bumi. Lihatlah Dia oleh mata iman yang menjangkaumu dalam kasih. Imanmu dalam Yesus akan memberikan kekuatan kepada segala maksud, konsistensi kepada tabiat. Segala kebahagiaanmu, kedamaian hati, kesukaan, dan sukses dalam hidup ini tergantung atas iman yang tulen dan berharap pada Allah. Iman ini akan menggerakkan penurutan yang benar kepada segala perintah Allah. Pengetahuanmu dalam iman pada Allah itulah penahan yang terkuat dari kebiasaan yang jahat dan pendorong hati kepada semua kebaikan. Percayalah pada Yesus sebagai Dia yang mengampuni dosa-dosamu. Dia yang mau supaya engkau berbahagia di tempat yang telah disediakannya bagimu. Ia mau supaya engkau hidup di hadiratnya, memperoleh hidup yang kekal dan suatu mahkota kemuliaan. Dalam memeliharakan segala perintah Allah, ada pahala yang besar, bahkan di dalam hidup ini sekalipun. Angan-angan hati kita tidak menghukumkan kita. Hati kita tidak bermusuhan dengan Allah, melainkan berdamai dengan Dia. Aplikasinya hari ini, Tuhan mau agar kita hidup lebih murni lagi dari hari ke hari dengan mengikuti hukum-Nya. Baiklah, dari 10 hukum, hari ini saya rindu untuk mengajak kita untuk boleh melakukan hukum yang kelima, yaitu hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu.
Nah, jika Anda sama seperti saya, merantau jauh dari rumah, saya mau mengajak Anda hari ini, mari kita hubungi orang tua kita. Kita hubungi ayah dan ibu kita. Kita boleh berbagi cerita dengan orang tua kita, dan kita boleh saling mendoakan. Dan jika Anda juga memiliki orang tua rohani, Anda juga dapat menghubungi mereka dimanapun mereka berada dan saling menguatkan di dalam doa. Slogan kita, awali hari ini dengan renungan pagi. Baiklah, di jam-jam doa, saya mohon kepada Anda sekalian yang turut menyaksikan siaran ini, saya memohon waktu Anda, mari Anda turut mendoakan orang-orang yang telah menyampaikan permohonan-permohonan doa mereka dari hari ke hari. Karena semakin banyak pejuang doa yang turut berdoa, saya yakin dan percaya Tuhan akan segera memberikan jawaban doa yang terbaik kepada mereka semua. Terima kasih banyak Anda turut berdoa dengan saya. Kita akan berjumpa lagi esok hari di pembacaan renungan pagi selanjutnya. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.